Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketipun apa kabar murid-murid sedaja? Alhamdulillah apangki boleh sareng Ustazah Maftuha dalam pengajaran bahasa Madura. Sebelumnya masuk ada pengajaran mireng arang sareng maos doa sebelum belajar. Samoga ilmu seka oleh nang are mangken dadi ilmu se barokah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pengajaran iare mangken engki panika pengajaran 2, selalu berhemat energi. Kompetensi dasarnya 3.2, mengenal, memahami, dan mengidentifikasi teks dialog, teks cerita, dan teks drama dengan tata krama. 4.2, melakukan dialog, bermain peran, bercerita dengan tata krama. Adapun indikatornya 3.2.1, mengidentifikasi ciri-ciri teks dialog. 3.2.2, menjelaskan tata krama dalam dialog. 3.2.3, menjelaskan isi teks dialog. Indikator 3.2.1, mengidentifikasi ciri-ciri teks dialog. Bacaan panika banyak macam. Beda bacaan seakan duk dekan de. Dini sifat-sifat seakan duk dekan de engki panika beda 6. Nomor 1, ngangkui tanda pamausan. Contohnya titik 2, titik, tanda tanya, titik-titik, sareng koma. Nomor 2, ngangkui kalimat langsung. Maksudnya ocak langsung dari orang se acaca. Contohnya Adi acaca. Ocaan Adi lah munde iya sengkok nora. Nah, ini namanya kalimat langsung. Nomor 3, ngangkui bahasa serengkes terang, menggunakan kata-kata yang ringkas dan terang dalam berdialog. Nomor 4, beda 2 orang atau berlebih seada kande. Yang dimaksud dengan tokoh. Ada 2 orang yang bercakap-cakap atau berdialog, ya, yang disebut dengan tokoh. Nomor 5, agentu maksud se paling parloh atau topik pembicaraan. Nomor 6, agentu konflik atau permasalahan. Ini sifat-sifat dari kalimat percakapan atau dialog. (3.2.2) menjelaskan tata krama dalam dialog. Tata krama dalam bahasa Madura koca andhap asor dalam tengka. Maksudnya sopan santun dalam berperilaku. Tata krama panika arupa aki atoran pertengkan seberisaki para bengasepo det ngodaden. Arupa
atoran kasebut salah setengah yang kui dalam adekande. Contohna adekande sareng orang sepo, guru, kanca, tor orang lain. Maksudnya, sopan santun dalam berperilaku itu salah satunya dilaksanakan atau diterapkan ketika kita berdialog, berbicara dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Tata krama dalam adekande kenging birji lebe jejer beun bebe paneka. Sopan santun kepada orang lain ketika berbicara, kita pelajari di bawah ini. A. Adekande kalaben suara selere, cokop kapiyarsa sareng orang se iajek akande. Maksudnya, ketika kita berbicara, maka suara kita lirih saja, tidak usah terlalu keras. Apalagi orang yang kita ajak bicara ada dekat di depan kita. Maka cukup orang lawan bicara kita saja yang mendengarnya. B. Abu debu kelaben tenang. Bicara dengan tenang, tidak usah gerasa-gerusu. C. Lesan paneka tak pate semak de orang seiajek budebuan. Ketika kita berbicara, mulut kita tidak usah sampai terlalu dekat dengan orang yang diajak bicara. Ya, ada jarak. D. Menabi budebuan sambil kasokan, lesan tak mabi buka lebar. Misalnya ketika di tengah pembicaraan ada hal yang membuat kita tertawa, maka mulut kita jangan terlalu lebar dan usahakan mulut ditutup. Menabi sambil adeer tak kenging budebuan. Kalau sambil bicara, misalnya kalau sambil makan, maka tidak usah berbicara dulu. F. Salera tor pangoladen kodu loros de orang seiajek budebuan. Pandangan kita ketika berbicara dengan orang lain, maka pandangan kita cukup kepada orang yang diajak bicara. Jangan nolah-noleh, namanya tidak sopan. Tak kenging meke debuna orang seiajek budebuan. Jangan menyela pembicaraan orang, ya. Kalau mau menanggapi, tunggu sampai orang tersebut selesai berbicara. Tak kenging aseket bingkeng manabi budebuan sarang orang selebih sepo, ya. Bukan hanya omongan kita yang harus sopan, tapi tangan kita, gerak-gerik kita juga harus sopan. Ketika kita berbicara, maka tangan tidak usah sambil menunjuk-nunjuk apabila tidak diperlukan, lebih-lebih kepada orang yang lebih tua. Ngangkuy ondegen basah kalaben leres. Nah, dalam bahasa Madura, di dalam bahasa Madura ini ada 3 tingkatan basah. Beda telok tingkatan basah. Se nomor situng, se paling tinggi, bahasa engki punten, se panengah, engki enten, dan se biasa, enje iya. Nah, engki punten gunakake de orang se lebih sepo, lebih tua. Engki enten gunakake de ka orang se sabenjeren, saomoran. Enje iya gunakake de orang se lebih ngode. Indikator 3.2.3 menjelaskan isi teks dialog. Bacaan seesenah adekande biasana agen duk poket otabe tema. Poket paneka se agem beraki esena bacaan se maksud. Tema ini menggambarkan isi dari teks tersebut. Esena bacaan agenduk bagian utama sebisa
kaoningi lebat okara. Isi bacaan tersebut atau isi teks tersebut bisa kita ketahui setelah kita membaca kalimat-kalimat yang ada di teks tersebut. Saka dinto bisaos pengajaran nang aremangken samoga dadi ilmu sebarokah. Amin. Ngereng totop kelaban maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.